Baik, selamat siang semuanya. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian masih semangat? Masih. Saya berharap kalian selalu semangat ya, seperti perjuangan pahlawan kita 45 ya, yang memperjuangkan kemerdekaan kita. Pada pertemuan pada hari ini kita akan membahas terkait dengan materi teks geografi ya, tapi berkaitan dengan unsur kebahasaannya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, apakah di sini ada yang tidak berangkat pada hari ini? Iya ya. Berarti berangkat semua ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada siang hari ini, itu yang pertama, murid melalui kegiatan membaca dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan ya. Dalam hal ini kata ganti, kata kerja material, kata kerja sifat, kata kerja pasif, kata kerja aktivitas mental, dan penanda urutan waktu. Tapi nanti terbatas sampai dengan kata ganti, kata kerja material, dan kata kerja aktivitas mental ya. Mungkin sebelumnya pada pertemuan kita minggu kemarin ya, kita sudah membahas terkait dengan materi teks geografi ya. Ada berkaitan dengan strukturnya, mungkin ada yang masih ingat ya. Nah, di sini kita masuk materi yang akan dibahas, yaitu kata ganti, yaitu pronomina, kemudian kata kerja material, dan kata kerja aktivitas mental. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut dalam materinya, di sini ada kutipan teks geografi yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, yaitu pada pertemuan minggu kemarin. Nah, di sini ada teks geografi dari siapa ini? Oke, mungkin bisa dibaca terlebih dahulu oleh Mas Anak. Bisa minta tolong dibaca, Mas? Nama Ki Hajar Dewantara bukanlah nama pemberian orang tuanya sejak lahir. Nama aslinya ialah Raden Mas Wadi Suryaningrat, lahir di Yogyakarta pada 2 Mei tahun 1889. Ia dibesarkan dengan keluarga keraton Yogyakarta. Saat berusia 40 tahun menurut hitungan tahun Caka, barulah ia berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Semenjak itu Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsaan dan nama pemberian orang tuanya agar dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Setelah menamatkan sekolah dasar di European Leger School atau ELS, Ki Hajar Dewantara melanjutkan ke Sofia School of Reading for Inland Action. Namun ia tidak menyelesaikan pendidikannya di sekolah ini karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Ki Hajar Dewantara kemudian serius menggeluti dunia jurnalistik. Dari teks geografi tersebut, adakah di sana kata kerja aktivitas mental, kata kerja material, atau kata ganti pronomina? Ada nggak di sana? Ada. Apa aja itu? Iya. Oke. Selain iya, iya itu berarti sebagai apa? Pronomina. Oke. Selanjutnya, untuk kata kerja materialnya ada nggak? Apa? Oke, mungkin kalian masih lupa-lupa ingat ya materi kata kerja material dari kelas ketika kalian masih duduk di bangku SMP ya. Karena kan sekarang kalian duduk di bangku kelas 10 ya. Nah, berarti kata kerja material dan kata kerja aktivitas mental. Kalau material itu dapat dilihat, kalau mental itu dapat dirasakan. Ada nggak sih? Ada apa ya? Makan. Menamatkan itu apa? Material. Oke, kalau yang mental ada nggak di situ? Ada? Apa? Mental ada nggak? Mengizinkan. Oke, secara garis besar kalian sudah mengidentifikasi ya. Terima kasih Mas Anam tadi sudah membantu membacakan ya. Nah, di sana ada iya, kemudian tadi menamatkan,
ya. Kemudian ada mengizinkan. Nah, untuk jawaban lebih lengkapnya, ya, di sini saya sudah mengidentifikasinya. Untuk kata gantinya, di sana ada 3. Yang pertama itu kata ganti yang terdapat adalah kata ganti orang ketiga, itu menggunakan iya. Oke, apakah ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Oke. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan kata ganti pronomina. Nah, tadi sebagai stimulus awal kalian untuk daya nalar kritis dari kalian ketika dihadapkan dengan sebuah teks. Oke, apa sih kata ganti pronomina itu? Yang pertama, kata ganti atau pronomina dipakai untuk mengacu pada kata benda, yaitu nominal lain. Jadi untuk menggantikan nomina lain. Nah, pronomina sendiri itu merujuk ke orang. Jadi kata ini sering digunakan untuk menggantikan nomina yang sudah diketahui agar tidak disebutkan berulang-ulang. Tapi merujuk ke orang atau pronomina. Kata ganti biasanya terletak pada subjek atau objek. Jadi dia bisa terletak di bagian subjek atau objek pada struktur kalimat. Oke, ini contoh dari pronomina persona ya dalam hal ini karena kita membahas terkait dengan teks biografi. Jadi kan menceritakan tentang riwayat hidup seseorang ya. Nah, di sini yang pertama itu ada tunggal dan jamak. Nah, apa sih bedanya tunggal dan jamak? Kalau tunggal itu merujuk ke satu hal. Kalau jamak itu lebih dari satu. Nah, di sini ada kata ganti orang pertama. Yang tunggal itu meliputi saya untuk bentuk apa? Formalnya. Kemudian ada aku untuk non formal. Kemudian untuk bentuk jamaknya itu ada kami dan kita. Nah, apa perbedaan dari kami dan kita? Ada yang tahu? Oke, saya nggak ikut, berarti di luar saya. Nggak gitu kan? Oh, nggak termasuk di dalamnya. Kalau kita? Oh, saya termasuk, berarti diajak. Oke, soalnya saya udah mandi, udah siap. Kalau nggak diajak kan kecewa. Oke, selanjutnya di sini ada kata ganti orang kedua. Apa itu? Nah, orang kedua merujuk ke pihak lain yang diajak berbicara. Di sini ada kamu, ya, Anda atau engkau. Itu ya. Jadi untuk penggunaan bahasa formalnya itu biasanya digunakan dengan kata Anda. Kamu juga bisa. Oke, selanjutnya untuk jamak itu merujuk ke kalian. Kenapa? Karena lebih dari satu. Itu ya. Oke, selanjutnya untuk kata ganti orang ketiga. Apa itu kata ganti orang ketiga? Yang tunggal itu ada dia, ia, dan beliau. Artinya, misal saya sedang berbicara dengan Mas Anang. Kan ada 2 orang yang sedang berbicara. Nah, ada pihak ketiga nih. Ada orang ketiga yang datang nih mengganggu kita. Nah, itu disebutnya dia atau ia atau beliau. Jadi orang ketiga itu untuk tunggal. Kemudian untuk jamaknya ada mereka. Misal di situ ada satu rombongan ya, habis balik dari haji. Ya. Nah, berarti kita menyebutnya mereka. Ya. Oke, selanjutnya ciri-ciri pronomina. Yang pertama, kata ganti biasanya digunakan sebagai subjek atau objek karena dia menggantikan apa? Nomina lain. Jadi posisinya letaknya itu ada di subjek atau objek dalam struktur kalimat. Tuh. Kemudian posisi kata ganti tidak tetap, bisa berubah-ubah dalam kalimat. Jadi dia tidak tetap, misal selalu di subjek atau selalu di objek. Jadi dia bisa di subjek atau bisa di objek. Kemudian kata ganti tidak selalu merujuk pada satu hal saja, tapi bisa berubah sesuai konteks kalimatnya. Misal, ya tadi di situ ada iya, ya toh. Nah, kalau dalam teks biografi Ki Hajar Dewantara itu kan ada kata ganti iya. Nah, itu tidak selalu menggunakan iya, tapi bisa menggunakan nya. Bukunya, tadi kan ada nya juga, jadi tidak berdiri hanya iya.
tidak atau buku iya kan tidak. Jadi semua tidak selalu menggunakan iya, tapi bisa berubah menjadi iya dan ina. Sudah ya. Kemudian penggunaan kata ganti bergantung pada siapa yang berbicara, siapa yang diajak bicara, dan siapa yang dibicarakan. Nah, ini merujuk pada apa? Pada posisinya tadi. Apakah dia sebagai kata ganti orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga? Itu berdasarkan apa? Berdasarkan tadi. Siapa yang berbicara, siapa yang diajak berbicara, dan siapa yang dibicarakan. Selanjutnya ada contoh di sini. Mereka adalah saudara perempuan dari ayahku. Nah, ada pronomina yang digunakan. Mereka, yaitu persona ketiga. Mereka tidak satu loh. Yang mungkin cuma satu orang. Kemudian berfungsi sebagai subjek karena letaknya di depan. Dia sebagai subjek pelaku. Kemudian ada ku di situ sebagai apa? Kata ketiga. Orang berapa? Pertama. Ya. Kemudian di situ sebagai penanda kepemilikan. Ku fungsinya sama seperti nya. Kepemilikan. Selanjutnya, ini coba ada yang mau menganalisis. Kalau tadi kan sudah saya jelaskan nih berkaitan dengan pronominalnya. Ini coba. Dia suka kamu. Nah, kalau kamu nggak suka dia gimana? Tapi jangan dia. Oke, dia suka kamu. Kami pergi ke angkasa. Ada yang mau menjawab atau tidak mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Apa tidak mau menjawab? Tidak mau menjawab. Oke, kalau tidak mau berarti saya yang menjawab dengan menunjuk kalian. Gitu ya. Oke, yang paling belakang. Coba namanya paling belakang? Saya, Pak. Iya. Feby. Oh, Mbak Feby. Oke, Mbak Feby nomor 1. Dia suka kamu. Nah, pronomina yang digunakan di situ apa? Dia. Dia itu berarti sebagai apa? Orang keberapa? Ketiga. Dia suka kamu itu berarti orang kedua. Itu ya, berarti yang digunakan di situ ada orang kedua dan orang ketiga sebagai kata gantinya. Kemudian yang kedua, karena baris ini sudah, saya berganti ke baris ini ya. Oke, Mas yang sebelah tembok itu namanya Mas siapa ya? Oh, Mas Oki. Oke, bukan Oki jadi dong. Bukan ya. Oke, Mas Oki boleh diidentifikasi untuk nomor kedua. Kami pergi ke angkasa. Kata ganti yang digunakan apa, Mas? Kami. Oke, kami berarti orang keberapa, Mas? Orang ketiga. Orang ke? Kami orang ke? Pertama. Pertama apa? Jama. Kami pergi ke angkasa. Kalau kami pergi ke angkasa, Mas Oki diajak tidak? Diajak tidak? Aku di astro. Oh, takut. Apa takut alien? Berarti Mas Oki tidak diajak. Kalau kita berarti Mas Oki diajak nggak? Diajak. Oke ya. Oke, selanjutnya ada kata kerja material. Oke, di sini kata kerja material adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan nyata atau fisik yang bisa dilakukan atau dilihat. Mungkin kalian ketika masih di SMP sudah memahami konsep ini ya, tapi belum dalam. Nah, artinya ada aksi atau kegiatan yang benar-benar terjadi, bukan sekedar perasaan atau pikiran. Jadi sifatnya itu nyata, bisa dilihat oleh indera. Nah, di sini penggunaan kata kerja tindakan ini banyak digunakan untuk menjelaskan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh tokoh yang diangkat di dalam teks. Gitu ya. Nah, ini ciri-cirinya. Yang pertama menunjukkan kegiatan fisik, tindakan yang bisa dilihat atau dilakukan. Kemudian ada pelaku dan biasanya ada objek. Dikenal objek ya. Tindakan tersebut itu mengenai objek. Kemudian biasanya di bagian predikat, letaknya jelas ya, di predikat karena kata kerja. Sering memakai imbuhan, contoh memberdirikan.
menyebabkan perubahan nyata, ada perubahan pada objek. Contoh, di sini ada memotong, berarti bendanya akan terpotong, objeknya akan terpotong. Contoh lain, memukul, berarti objeknya akan dipukul, akan bentrol. Bentrol apa bentrol? Bentrol kecil. Bentrol kecil ya. Oke, gitu ya. Selanjutnya, contoh di sini berjalan. Saat kecil ia berjalan kaki ke sekolah setiap hari. Berarti kan ada tindakannya yang dapat dilihat. Objeknya apa? Objeknya jalan. Berarti berjalan. Berbicara, berarti dia mengucapkan. Belajar itu juga dapat dilihat. Apa yang dia pelajari, membaca apa yang dia baca. Jadi aktivitasnya itu dapat dilihat oleh indera. Selanjutnya di sini ada kata kerja aktivitas mental. Apa itu kata kerja aktivitas mental? Yang pertama, kata kerja yang menunjukkan kegiatan dalam pikiran atau perasaan. Jadi merujuk ke pemikiran dan perasaan. Aktivitas yang ditunjukkan tidak dapat dianalisis secara langsung karena terjadi dalam diri seseorang. Karena dia berada dalam lingkup pikiran dan juga perasaan, maka tidak bisa dilihat. Kata kerja ini tidak melibatkan tindakan fisik secara nyata, melainkan lebih kepada proses batin. Kata kerja aktivitas mental sering digunakan untuk mengungkapkan sikap, pendapat, atau reaksi tokoh terhadap suatu kerja. Oke, ciri-cirinya yang pertama, berkaitan dengan pikiran atau perasaan. Jadi merujuk ke pikiran atau perasaan dari subjek. Tidak bisa dilihat secara langsung. Tidak menunjukkan tindakan fisik, jadi tidak ada aktivitas fisiknya. Digunakan untuk menyatakan sikap atau respons terhadap tokoh, untuk merespons sesuatu. Contohnya di sini menyadari, orang sadar. Sadar itu kan tidak bisa dilihat. Oh, dia setelah dikasih tahu karena nakal, akhirnya dia sadar untuk tidak melakukannya lagi. Nah, bisa nggak kalian lihat dia sadarnya itu? Bisa dilihat? Kan nggak tahu, karena sifatnya ternyata ada di pikiran pelaku. Kemudian merasa. Nah, di sini kalian merasa happy atau tidak? Happy ya? Happy. Kalau ketawa berarti ya happy. Kemudian mengingat berarti hal yang diingat. Mengagumi itu kan menyukai atau mengagumi. Kagum itu kan nggak bisa dilihat juga karena adanya di perasaan. Kemudian berpikir. Nah, orang kalau berpikir itu gimana sih, bisa dilihat kan enggak? Tidak. Oke, selanjutnya berkaitan dengan LKPD ya. Nah, di sini untuk mendalami materi yang sudah dipelajari ya, untuk mengetahui kemampuan kalian, apakah kalian sudah mudeng atau mubeng. Nah, ya toh, ya apakah mudeng atau mubeng. Nah, di sini saya akan membagikan latihan soal ya, bisa dikerjakan terlebih dahulu ya. Saya bagikan di grup kalian ya. Oke, sudah bisa dibuka ya, bisa dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit ya, bisa dikerjakan, nanti dipresentasikan dari hasil analisis yang sudah kalian lakukan. Oke, waktunya udah selesai ya. Udah ya. Oke, saya butuh perwakilan dari kalian 3 anak ya, yang berkaitan dengan menganalisis, mempresentasikan tadi ya, mempresentasikan dari hasil analisis kalian.
Oke, ini mau saya tunjuk atau mengajukan diri? Tunjuk. Oke, yang pertama dari depan Mas Rido ya. Itu kata ganti persona ya, Mas Rido ya. Kata ganti persona untuk Mas Rido. Kemudian yang belakang ada Mbak Revi ya. Mbak Revi silakan maju ke depan Mbak. Untuk kerja material ya. Ada Mbak Anggun ya untuk aktivitas mental ya. Oke, silahkan maju ke depan, dipresentasikan hasil analisisnya. Dari Mas Rido terlebih dahulu ya. Pak Gubernur, saya tadi kata ganti atau pronomina ya Pak ya. Ya. Berdasarkan analisis saya ya teman-teman. Ini saya menemukan yang pertama itu ada kata beliau, yang mana dalam teks tersebut ada pada kalimat beliau dilahirkan di Bodas Karangjati, yang sama beliau memiliki nama lengkap Raden Soedirman. Beliau itu digunakan sebagai kata ganti orang ketiga tunggal untuk menghormati Jenderal Sudirman. Yang kedua itu ada kata ya. Pada teks masuk di kalimat dan ia juga memperdalam ilmu agama. Kata ia digunakan sebagai variasi kata ganti orang ketiga tunggal. Kemudian ada juga kata gantinya. Pada teks ditemukan pada kalimat ayahnya bernama Karsid Kato Wiroji dan melanjutkan sekolahnya di Yogyakarta. Kata gantinya merujuk pada milik atau objek yang berkaitan dengan tokoh utama atau tokoh lain. Kemudian ada juga kata ganti penunjuk atau nomina yang ditemukan itu ada tersebut dan juga ini. Untuk kata tersebut dibuktikan pada kalimat untuk membuka sekolah tersebut, dan untuk kata ini ditemukan mempertahankan NKRI tercinta ini, dan untuk kata tersebut merujuk pada hal yang sudah disebutkan sebelumnya untuk menjaga keterkaitan antar kalimat, dan kemudian untuk kata ini merujuk pada sesuatu yang dekat dengan konteks waktu atau pembaca saat ini. Mungkin itu Pak yang saya temukan di teks yang ada di depan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, hasil analisis dari saya mengenai kata kerja material seperti dilahirkan. Beliau dilahirkan di Bodas Karangjati, Purbalingga. Kemudian dirawat, Jenderal Sudirman dirawat oleh Raden Cokro Sunarjo. Berhenti, Jenderal Sudirman berhenti dari sekolahnya. Melanjutkan sekolahnya di Yogyakarta. Mengajar, beliau yang berusia 19 tahun juga sempat mengajar di sekolah Wirotomo. Kemudian memimpin. Beliau memimpin Hizbul Waton. Menikah, Jenderal Sudirman juga menikah dengan teman saat sekolah dulunya. Memberi pelatihan, diminta oleh Belanda untuk memberi pelatihan. Menutup, banyak sekolah yang ada ditutup oleh Jepang. Membuka bernegosiasi dengan pemerintah Jepang untuk membuka sekolah tersebut. Bergabung dengan pemerintah tanah air atau PETA. Mengikuti, oleh karena itu beliau mengikuti pelatihan di Bogor. Ditempatkan di Batalion Kroya. Membantu Jenderal Sudirman, membantu Soekarno Hatta mengamankan persiapan kemerdekaan. Terima kasih. Tepuk tangan terlebih dulu. Kata kerja aktivitas mental di sini ada dalam teks tersebut ada 4 kata kerja aktivitas mental. Yang pertama adalah dikenal, yang mana menunjukkan persepsi atau penilaian orang lain terhadap tokoh. Dalam teks tersebut kutipannya adalah namun lebih dikenal dengan nama Jenderal Sudirman, dan Jenderal Sudirman dikenal sebagai pemimpin yang pintar. Kemudian yang kedua adalah memperdalam, yaitu menunjukkan proses kognitif atau keseriusan pikiran dalam mempelajari sesuatu. Dalam teks tersebut kutipannya adalah dan ia juga memperdalam ilmu agama. Kemudian yang ketiga adalah
yaitu menunjukkan pengalaman subjektif dan perasaan terhadap suatu kondisi. Dalam hal ini adalah kondisi kesehatan. Bukti dari kutipannya adalah karena penyakit TBC yang beliau rasakan bertahun-tahun lamanya. Kemudian yang keempat adalah bertujuan, yang mana bertujuan adalah menunjukkan niat, maksud, atau proses pemikiran di balik sebuah tindakan organisasi. Untuk kutipannya, yakni memimpin organisasi bentukan Jepang dan bertujuan menjaga keamanan Indonesia. Untuk analisis kritisnya adalah penggunaan kata kerja material yang dominan dalam teks ini sangat tepat karena naskah ini adalah geografi perjuangan yang menekankan pada tindakan nyata dan peristiwa sejarah. Namun, kehadiran kata kerja mental seperti dikenal dan memperdalam memberikan dimensi kedalaman karakter pada sosok Jenderal Sudirman, menunjukkan bahwa beliau bukan sekadar pejuang fisik, tetapi juga seorang pemikir dan berbagian dihormati secara luas. Penggunaan kata kerja beliau secara konsisten menunjukkan sikap takzim atau hormat penulis terhadap jasa-jasa pahlawan tersebut. Oke, baik. Terima kasih Oke, dari ketiga perwakilan teman kalian sudah menunjukkan pemahaman yang cukup mendalam terkait dengan materi pada hari ini ya. Jadi kalian sudah bisa dan mampu untuk menganalisis berkaitan dengan unsur kebahasaan. Dalam hal ini ada kata ganti pronomina, kemudian ada kata kerja mental dan juga kata kerja aktivitas material ya. Ada kata kerja material dan juga kata kerja aktivitas mental. Oke, nah ketika kalian maju ke depan, ya, apakah kalian merasa grogi nggak? Grogi, Pak. Oh, grogi. Oke, nah sebenarnya hal itu wajar ya ketika kalian berbicara di depan umum. Ya. Tapi jangan khawatir, seiring dengan kebiasaan itu, maka kalian tidak akan lagi merasa grogi. Apa? Karena yang namanya grogi itu wajar, tetapi ketika kalian sudah sering melakukannya, maka kalian akan terbiasa. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk berteman pada hari berikutnya kita akan membahas terkait dengan unsur kebahasaan, kata sifat ya. Ada kata sifat, kemudian berkaitan dengan kata serapan. Oke, apakah ada pertanyaan sebelumnya? Oke, tidak ada ya, tidak ada. Oke, sebelum akhir pertemuan pada hari ini, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.